Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, yuk hari ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya kita menjaga kesehatan, sekaligus kalau misalnya kita sudah punya masalah kesehatan, bagaimana cara mencari solusinya. Kami hadir setiap hari kepada Anda dengan narasumber yang baru, sama seperti episode kali ini. Namanya Ibu Siti. Beliau punya masalah karena pernah terkena serangan stroke. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Siti Handayani. Pada tahun 2021 lalu, ia terserang stroke. Awalnya, ia tidak mengetahui jika hal ini merupakan dampak dari hipertensinya yang sudah diidap selama bertahun-tahun. Siti memang sudah memiliki hipertensi sejak tahun 2012, tepatnya ketika hamil anak pertama. Namun pola makannya tidak kunjung diubah menjadi lebih sehat, sehingga tensinya tetap tinggi. Sebelum terserang stroke, Siti sempat mengalami nyeri kepala yang hebat, bicaranya pun menjadi cadel, hingga ia tiba-tiba mengalami kelemahan di sisi tubuh bagian kiri. Ketika dicek oleh dokter, Siti dikatakan mengalami stroke karena ada sumbatan pembuluh darah di otak. Dan tak hanya tensinya yang tinggi, kolesterol dan gula darahnya pun ikut tinggi. Selama setahun setelah terkena stroke, Siti harus berjuang untuk bisa kembali berjalan. Berbagai latihan ia lakukan untuk bisa kembali pulih. Siti ingin bisa hidup lebih sehat. Ia ingin bisa kembali beraktivitas lagi seperti dulu saat masih normal. Pemirsa, sudah ada bersama kami di sini Ibu Siti Handayani. Ibu Siti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Semangat Bu. Semangat. Untuk kembali sembuh. Bagus, luar biasa ya. Nah pemirsa, bersama saya juga ada dua praktisi kesehatan yang akan membantu untuk mencarikan solusi buat Ibu Siti dan juga buat Anda pemirsa yang mungkin punya masalah yang sama ya. Ada Mas Nurman di sini. Mas Nurman, apa kabar? Sama seperti Kang Ronald, pemirsa di rumah harus tetap sehat. Ya, setuju. Dan juga ada abang saya, Bang Faidan Lumantoruan. Bang Faidan, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Kang Ronald sehat? Sehat. Bu Siti semoga tambah sehat. Ya. Pemirsa, saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Saya di sini bersama Mas Nurman siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Bu Siti, waktu terkena serangan stroke itu tahun 2021 ya Bu ya? Iya, Kang. Pada saat itu Ibu ingat gak Bu, serangan stroke itu menyerang pada saat Ibu dalam kondisi apa? Pertama kali itu yang ingat saya tidur. Bangun tidur ngomongin anak saya yang pertama, saya nggak bisa ngomong Oh jadi di rumah kejadiannya? di rumah. Oh yang pertama terdampak tuh bicara dulu? Bicara. Gak bisa? Iya. Terus seharian itu saya masih aktivitasnya masih makan. Jadi masih bisa gerak? Masih. Cuman belum bisa, gak bisa bicara? Nggak bisa bicara, pelok doang. Terus malamnya saya ke kamar mandi. Nah di situ saya kejang. Kejang baru saya ngerasain lemah. Apa yang mau lakukan? Diam di rumah saja atau langsung ke dokter, di rumah sakit? Sama tetangga dibawa ke rumah sakit. Kata rumah sakit saat itu apa katanya? Stroke langsung? Ada pemeriksaan dari dokter, saya dikatakan stroke di situ. Oke. Baru saya dimasuk di HCU selama 6 hari. Berarti pemirsa sudah 17 bulan Ibu Siti ini hidup dengan stroke ya. Sekarang perubahannya apa nih Bu yang sudah Ibu alami? Sekarang udah bisa ngejalanin aktivitas ibu-ibu di rumah, udah bisa nyuci. Tangan udah bisa lagi Bu? Belum, Oh yang kiri masih belum? bisa diangkat sih bisa tuh. Ini udah lebih mending ini. Ini semenjak saya pakai teknologi laser, saya bisa ngangkat. Jadi Ibu ini sudah menggunakan teknologi laser pemirsa. Jadi progres dalam pemulihannya terasa lebih cepat gitu kan ya. Betul. Tangan sudah bisa bergerak, kaki udah bisa jalan Ibu sendiri Bu. Kalau lepas tongkat, saya masih ada masalah di ankle. Oh, tapi artinya dalam 17 bulan ini Ibu sudah jauh lebih baik ya Bu daripada kondisi pada saat awal-awal terkena stroke Bu ya. Bicara juga sudah kembali normal kayaknya Bu ya. Udah. Nah pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya Ibu Siti ini. Jadi Ibu Siti ini terkena stroke karena memang dulu kolesterolnya, hipertensi itu nggak terlalu bagus. Sejak tahun 2012 didiagnosa punya hipertensi ya Bu ya? Betul. Paling tinggi pernah berapa Bu, inget nggak? Ingat saya cuma 150/90. Gula darahnya juga dulu sempat tinggi ya Bu ya? Saya nggak tahu punya gula darah, Kang. Taunya Pas kena stroke ketahuan gula darahnya 500. Betul. Kalau kolesterol, dulu nih sebelum kena stroke tinggi juga nggak? Saya nggak pernah cek juga. Sebelum saya kena stroke, saya nyobain diet karbo ya. Ikut-ikut teman, pengen kurus gitu. Tapi salah. Dietnya salah. Nggak makan karbo, makan lemak. Jadinya saya kolesterol. Makan Ibu dulu gimana Bu? Makan saya nggak teratur. Yang penting saya sarapan. Sarapannya apa aja? Mie instan. Kalau nggak mie instan ya nasi uduk ya. Nasi uduk kan ada santannya. Ada santan. Udah nasi putih, santan lagi Bang Paidon itu. Pakai kerupuk juga. Pakai gorengan. Pakai gorengan bakwan. Oke, lalu kalau soal minum,
Minum beli minuman serbuk di agen, serenceng, taruh di kulkas, stok. Kalau mau minum tinggal tambahin air es, aduk-aduk minum. Sekarang udah nggak dilakukan kan Bu? Udah sekarang kayaknya haram gitu kayak masuk. Wah, jadi Ibu sudah meninggalkan pola hidup yang tidak baik. Tidak mau lagi hal seperti itu tadi ya. Dan juga Ibu sudah menggunakan teknologi laser pemirsa. Kami ingin tahu apa perubahan yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah penggunaan teknologi laser. Sebelum saya pakai teknologi laser, saya nggak bisa tidur. Jadi kalau saya tensi gula tinggi, hipertensi jadi tinggi karena nggak bisa tidur. Betul. Oke, lalu apalagi Bu? Nah sekarang nih, tensinya aman nggak nih Bu? Sekarang stabil semua dari tensi, gula semua. Sekarang stabil normal. Kolesterol stabil, bisa tidur nyenyak, bangun pagi, sholat subuh, aktivitas biasa, bangun anak sekolah. Pemirsa, dari cerita Ibu Siti, saya mau sampaikan sama Anda bahwa kalau tensi sudah tinggi, jangan didiamin. Kejadian pertama tensi 150/90 tahun 2012. Nggak apa-apa rasanya, badan masih bisa kompensasi. Tapi bukan berarti nggak apa-apa, penyakitnya sedang berjalan. Tahun 2021 tanpa peringatan, dam, sakit. Otak manusia itu ada penyumbatan atau pecah pembuluh darah tergantung areanya. Nah ini bagian batang otak yang warna hitam di bawah. Nah ini adalah pusat untuk pernapasan, pengaturan suhu tubuh, saluran pencernaan, proses menelan dan pengaturan sistem jantung dan pembuluh darah. Kalau yang terdampak batang otak ini yang kena ya, ganggu ya. Nah kemudian kalau lobus temporal itu artinya di samping, pendengaran terganggu, pemahaman dalam berbahasa terganggu dan perilaku emosional terganggu. Selanjutnya namanya lobus occipital nih, warnanya warna oranye untuk penglihatan dan persepsi warna. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat itu gambarnya nggak jelas atau warnanya juga jadi bingung, warnanya nggak keinget kita nih warna apa begitu ya. Terus kemudian ini namanya lobus parietal ya, bahasa ya, terganggu, sensasi terganggu dan orientasi tubuh terganggu. Orientasi itu artinya nggak bisa ngelihat arah. Kemudian lobus frontal di depan berbicara, ini memori dan pergerakan. Ini ada satu lagi namanya cerebellum, otak kecil. Dia pusat keseimbangan sama koordinasi otot-otot. Kenanya di mana, dampaknya berbeda. Artinya apa? Artinya kalau nggak mau kenapa-kenapa, ayo lakukan sesuatu. Plus tadi Ibu sudah bertindak menggunakan teknologi laser, pemirsa juga bisa melakukan yang sama. Apa yang dilakukan sama Ibu Siti ini adalah hal yang tepat. Udah mulai mengubah pola hidup, kemudian latihan bagus di rumah. Latihan pagi sore. Latihan pagi sore, dan terlebih lagi sudah ditambahkan dengan teknologi laser. Buktinya sekarang beliau sudah ada perbaikan. Ambil tindakan sekarang juga. Yuk rubah pola hidupnya, lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Tapi memang ya kita juga tahu lah kalau sudah kejadian mau apa dikata ya. Stroke memang penyakit berat, kami tahu, tapi bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang masih bisa kita lakukan. Ya seperti apa solusinya? Kami akan bahas setelah satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Ibu Siti Handayani yang terkena serangan stroke ya. Beliau ini terkena serangan stroke tahun 2021 karena punya tekanan darah yang tinggi dan juga gula darah yang tinggi. Bayangkan gula darah sampai 500, tinggi sekali ya. Yang Ibu kangenin dari kesehatan Ibu dulu apa sih Bu? Pengen bisa aerobik lagi. Oke, Ibu pengen olahraga lagi gitu ya Bu ya? Apalagi yang Ibu kangenin sama kesehatan Ibu dulu? Pengen jalan-jalan sama anak-anak. Mau kemana tuh? Dulu tiap minggu pasti berenang. Oh gitu. Berarti anak-anak udah lama nggak berenang diantar Ibu nih? Iya udah lama. Anak saya yang kecil selalu tiap mau tidur, Mama kapan sembuh? Selalu saya jawab, hari ini sembuh. Asik kita berenang ya, selalu begitu. Insya Allah, semangatnya saya senang sih Ibu ya. Iya. Stroke ini penyakit berat karena mempengaruhi banyak hal. Yang pertama adalah tentu saja fisikal. Fisik akan terganggu. Ibu tidak bisa mengangkat tangan kiri dengan sempurna ya Bu ya. Jalan pun masih perlu bantuan tongkat. Yang pertama fisikal, yang kedua adalah emosional. Ibu mengalami perubahan emosional Bu? Lebih emosian. Emosional juga terdampak. Jangan lupa pemirsa, finansial. Finansial. Betul ya Bu ya? Betul. Lalu juga yang terdampak adalah sosial. Ibu nggak bisa main ketemu teman. Iya. Ya Bu ya? Teman-teman juga menjauh. Menjauh Bu? Ya maksudnya yang dulu saya sehat disamperin, ayo kita ke sana, ayo. Sekarang mereka nggak ada. Semangat Ibu, jangan pernah putus harapan karena menjaga harapan adalah setengah dari penyembuhan ya. Pasti pulih. Nama anaknya siapa Bu? Naura, Naura dan Jeko, boleh silakan Bu lihat ke kamera, sebutkan Ibu pengen sembuh buat Naura dan Jeko. Abang sama Dede, Mama sembuh, besok udah sembuh, besok kita berenang.
Oke. Itu semangat gini Kak. Semangat. Karena kalau misalkan ada optimisme dari penderita stroke, itu sebenarnya itu sebagai booster untuk penyembuhan. Rasa optimis itulah yang membuat beliau menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan perubahan, banyak perubahan ya Bu ya. Banyak progres setelah menggunakan teknologi laser Bu. Apalagi Bu, apa coba diingatkan lagi Bu pemirsa Bu? Perubahan apa saja? Perubahan yang pertama, saya bisa tidur semenjak pakai teknologi laser. Oke, lalu Tensi stabil, stabil 120/80, gula darahnya. gula darah stabil di 122. Tuh. Kolesterol stabil. Udah gitu juga satu, saya masih datang bulan, setiap bulan masih datang, lancar darahnya. Pakai teknologi laser nih Bang Faidun, seneng ya dengarnya ya. Pemirsa, jadi tadi saya udah kasih tahu ya bagian-bagian mana yang kena di otak manusia dan dampaknya apa. Misalnya tadi kayak di bagian sini ya pergerakannya terganggu gitu ya. Kalau misalnya daerah sini emosinya terganggu. Pokoknya di mana ada sumbatan area itu yang terganggu. Apa sih yang menyebabkan gangguan itu? Tadi adalah masalah penyumbatan pembuluh darah dan atau berbarengan dengan pengentalan darah ya. Jadi kalau ada pembuluh darah seperti ini, nanti darahnya itu lebih kental-kental gitu. Kemudian juga di sini ada penyumbatan, jadi aliran darahnya nggak lancar. Di mana di seluruh area di otak ini, kita nggak bisa milih. Apa yang dilakukan teknologi laser ini adalah dia membantu membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, maka aliran darah ke otak ini jadi lancar, ya, terbuka. Jadi nggak nyumbat. Kalau nggak nyumbat, berarti apa? Yang udah telanjur stroke mungkin bisa pulih di bagian-bagian yang belum tersumbat. Jadi bisa berfungsi lebih baik. Itu sebabnya jika Anda sudah mengalami stroke atau temannya nih serangan jantung dan atau belum ya, tapi masih punya hipertensi, kalau Anda nggak mau bertindak, risiko stroke menanti Anda. Bertindak sekarang juga. Nah, dengan bantuan teknologi laser, mudah-mudahan kesehatan Anda bisa terpelihara. Tentunya dibarengi dengan mengikuti saran dokter, mengkonsumsi obat, makan yang sehat, olahraga yang teratur. Teknologi laser ini dia sudah berkembang. Dulu itu cuma sinar berwarna merah, sinar laser berwarna merah. Sekarang sudah ada light therapy yang berwarna kuning dan berwarna biru. Nah, light therapy yang berwarna biru ini dia khusus untuk memproduksi yang namanya nitric oxide di dalam pembuluh darah kita. Nitric oxide ini berfungsi untuk menjaga keelastisitasan dari pembuluh darah kita. Kalau pembuluh darah kita elastis, maka pembuluh darah kita juga regulasi terhadap tekanan darahnya juga ikut bagus dan juga mampu menahan yang namanya tekanan darah. Nah, selain itu teknologi laser juga di sini ada light therapy yang berwarna kuning. Nah, ini dia membantu kita untuk memproduksi ada yang namanya hormon melatonin. Makanya seperti yang Ibu Siti rasakan, tidur sudah enak ya Bu ya. Kemudian perasaan lebih tenang. Karena apa? Light therapy yang berwarna kuning ini juga ikut membantu memproduksi hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Jadi penting sekali ya untuk pemirsa di rumah yang saat ini memang memiliki masalah kolesterol tinggi, tensi tinggi, atau sudah terserang stroke. Ayo sekarang kita gunakan teknologi laser untuk membantu proses pemulihan kita. Pemirsa, kalau Anda nih sekarang masih sehat, ya itu lebih baik. Gunakan teknologi laser justru sekarang untuk pencegahan. Ya, nah, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya saja Ibu Siti, tapi juga ada kisah dari masyarakat lainnya. Mari kita simak tayangan satu ini, termasuk ada informasi nih bagaimana cara untuk mendapatkan teknologi laser. Tahun 2019 saya pulang jaga itu saya jatuh. Dokter bilang, oh, Bapak ini tekanan darahnya tinggi. Dicek darah segala macam, kolesterol juga ada. Diagnosa dari dokter, oh ini Bapak ini kena stroke ringan Pak. Alhamdulillah ini saya punya pusing, punggung saya yang suka sakit ini udah hilang sama sekali. Nah, dan begitu juga kaki saya yang pegal suka nyeri itu hilang sama sekali. Dan alhamdulillah sekarang saya udah bisa jalan sampai 2 kilo tanpa berhenti. Tensi itu normal sekali. Tidak pernah di atas 150 itu nggak pernah. Nah, pemirsa itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah mengalami kemajuan dalam proses kesehatannya dengan menggunakan teknologi laser secara tepat. Nah, sama seperti Ibu Siti nih. Bagaimana kita lihat progresnya kan sudah bisa tangannya diangkat lagi, tidurnya juga lebih berkualitas. Karena memang untuk kita bisa pulih dari stroke, ini berbagai macam cara ini perlu kita lakukan. Dan bukankah ikhtiar kita akan lebih tepat kalau kita mempercayakan dengan alat kesehatan yang baik yang sudah dipercaya lebih dari 10 tahun? Ya, dokter laser dan juga aku laser dari Gogomo. Kan penggunaannya juga praktis Mas Panji, tinggal dipakai aja di pergelangan tangan kiri,
sambil melakukan berbagai macam aktivitas pun juga bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Betul sekali ya, karena aku laser ini kan dia menggunakan ada 3 warna sinar terapi, laser merah, sinar biru, dan sinar kuning nih. Jadi manfaat-manfaat teknologi laser yang dijelaskan oleh para praktisi kesehatan bisa Anda rasakan kalau menggunakan aku laser. Kan kita sudah tiap hari mengingatkan juga kepada pemirsa mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan kita supaya mencegah penyakit stroke tadi seperti yang dialami oleh narasumber hari ini. Yes, ini adalah waktunya bagi Anda untuk menggunakan aku laser dan juga dokter laser dari Gogomol. Kalau yang dipakai sama Mas Panji ini 2 teknologi dalam satu alat. Yes. Jadi ada lasernya dan juga ada NMES-nya. Karena laser itu kan untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Nah, NMES kenapa kita sinergikan dengan teknologi ini? Karena NMES itu akan membantu menstimulasi otot pada penderita stroke ini kan soalnya mengalami kelemahan. Makanya kita bisa letakkan NMES pada lokasi tersebut untuk membantu nih merangsang supaya proses pemulihan stroke-nya bisa lebih terbantu. Nah, ada kunci utama dalam pemulihan stroke yaitu aliran darah yang harus lancar. Setuju. Makanya kalau ditambah dengan intranasal, Karena kan dipakai di hidung kan. Jadi membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Ayo langsung saja hubungi nomor ini, WhatsApp kami sekarang. Dan nanti tim kami akan dengan senang hati membantu Anda supaya Anda bisa menjadi lebih sehat. Buah blueberry terkenal akan kadar polifenol yang tinggi. Polifenol merupakan suatu zat antioksidan yang bisa menjaga sel saraf kita sehingga baik untuk dikonsumsi oleh penderita stroke. Buah blueberry juga memiliki kadar protein yang bisa membantu regenerasi sel saraf dan membantu membuka pembuluh darah di area kepala. Agar pemulihan stroke Anda menjadi lebih maksimal, gunakan teknologi laser biar kualitas darah dan pembuluh darah Anda menjadi lebih baik lagi. Pemirsa masih di Go Healthy bersama saya Ronald Surapraja dan masih belajar dari kisahnya Ibu Siti Handayani. Beliau terkena serangan stroke tahun 2021. Penyebabnya adalah punya gula darah yang tinggi sampai pernah mencapai angka 500 dan juga tensi yang tinggi ya. Tapi beliau sadar bahwa hidup sehat ini harus dilakukan meskipun harus sampai terkena stroke dulu. Menjalankan pola hidup sehat itu berat nggak sih Bu Siti? Berat. Berat ya. Tapi mau nggak mau harus ya Bu ya? Harus, ya sehat. Berat ya Bu, stroke Bu? Berat. Boleh ada yang mau diingatkan kepada pemirsa? Iya pemirsa, stroke itu berat. Sangat berubah segalanya. Gak bisa lagi bermain sama anak. Kondisi lemah, badan separuh, susah untuk mengerjakan aktivitas. Lebih baik jaga kesehatan. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal yang penting adalah ketika kita sudah berprogres, artinya di sana ada kemajuan. Karena kan di sini permasalahannya kan bukan di anggota gerak sebenarnya Kang Ronald, tapi ada di bagian otaknya. Nah, pemirsa di rumah harus tahu bahwa pada penderita stroke itu yang terjadi itu adalah kerusakan otak. Otak ini dia pemberi pesan atau dia yang membuat pesan-pesan untuk seluruh tubuh kita. Jadi ketika pesan ini tidak terbuat atau tidak terjadi, tidak diproduksi, maka tangan, anggota gerak itu tidak akan bisa bergerak. Karena apa? Tidak ada yang memerintahkan. Jadi solusinya harus di aliran darah otak juga. Karena teknologi laser di sini ini juga ada yang sudah bisa kita langsung masukkan ke rongga hidung ya Bu ya. Betul. Ada internal namanya. Ibu pakai ya? Pakai. Diteruskan. Karena apa? Teknologi laser ini dia langsung menyinari pembuluh darah, terutama di bagian hidung itu dia banyak pembuluh darah kecil-kecil. Nanti akan langsung menyerap sinar laser dan akan menghasilkan nitrik oksid lebih banyak lagi di bagian kepala kita Bang Paidon ya. Teknologi laser ini yang terbaru itu bukan hanya warnanya lebih banyak. Kalau yang lama itu cuma satu warna sinar laser merah. Sekarang itu kan ada warna sinar biru dan sinar kuning. Sekarang ada tambahan lagi nanti ekstensinya atau tambahannya. Itu bisa untuk namanya laser pad. Itu bisa ditaruh di sendi-sendi untuk membantu Anda mengurangi rasa nyeri. Bagi yang belum bisa bergerak karena stroke atau baru serangan jantung tapi belum berani aktivitas terlalu banyak, di alat yang baru itu ada teknologi NMES namanya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi NMES itu kita pakai di betis, di paha kita, di forearm kita, ya kemudian di biceps, triceps, bahu, sehingga apa? Dia terstimulasi untuk sepertinya sedang bergerak. Otak kita jadi dapat informasi bahwa hey, ototnya masih ada, masih aktif. Nah, untuk yang sedang dalam pemulihan seperti Ibu, ini ototnya seperti seolah-olah walaupun duduk, seolah-olah seperti sedang dipakai gitu, seperti sedang berjalan.
ya, tapi dalam kondisi atau dosis yang ringan. Jadi betapa teknologi ini sudah sedemikian maju dan mudah, dan Anda sudah tahu ada di depan Anda, ya. Tunggu apa lagi? Kalau Anda pakai sekarang berarti Anda punya peluang untuk mencegah terjadinya penyakit dan membantu proses pemulihan serta membantu mencegah komplikasi. Pakai teknologi lasernya sekarang juga dan keberuntungan akan kesehatan akan menjadi milik Anda. Oke, Ibu Siti terima kasih telah hadir ke studio kami ya. Ingat ya, sekarang penggunaan teknologi laser tambah 1 kali lagi. Iya. Ya, jadi malam dan juga pagi-pagi supaya Ibu pemulihannya lebih cepat lagi. Ibu semangat, Ibu bisa sembuh lagi, Ibu bisa kerja aktif lagi, Ibu harus sehat bukan hanya buat Ibu tapi juga buat anak-anak. Bisa ngantar sekolah anak lagi ya. Amin. Apapun juga bisa Bu kalau Ibu sehat. Tapi sehat memang harus diperjuangkan ya. Baik, terima kasih juga Mas Nurman. Sama penjelasannya Bang Fani juga terima kasih. Pemirsa, penyesalan selalu datang di akhir. Jangan sampai segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, segala sesuatu yang kita lakukan, ternyata mungkin pada saat kita melakukannya kita merasakan ini hal yang menyenangkan. Tapi ternyata kita sedang menyimpan hal-hal buruk yang di kemudian hari bisa mengakibatkan kematian. Itu adalah hal yang paling buruk yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita punya kolesterol yang tinggi, tensi yang tinggi, atau gula darah yang tinggi. Jadi jika Anda punya masalah yang sama, gunakan teknologi laser sekarang juga, jangan Anda tunda lagi. Pemirsa, penting untuk Anda simak tayangan satu ini tentang bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Pemirsa, bagi Anda yang juga sedang berjuang dari pemulihan stroke seperti Ibu Siti, semangat! Yang pasti Aku Laser hadir untuk membantu usaha pemulihan Anda. Dan Ibu Siti ini sudah menggunakan dan merasakan bagaimana Aku Laser dan dokter laser ini bisa membantu kehidupannya. Dan kami juga dari Gogomo sangat bersyukur terus dipercaya lebih dari 10 tahun loh dalam menghadirkan teknologi laser yang memang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Kalau Anda sudah memiliki Aku Laser ataupun dokter laser, kemudian Anda memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Dan Mas Panji, kita harus ingatkan kepada pemirsa juga bahwa ada garansi suku cadang sampai 1 tahun. Jadinya lebih terjamin. Tapi satu hal ini kita mau belajar ya, kita petik pelajaran dari Ibu Siti. Bagaimana stroke itu benar-benar merubah kehidupannya, merusak berbagai macam lini dalam kehidupannya. Dan beruntung sekarang Ibu Siti sudah bisa tersenyum kembali karena melihat ada progres pemulihan stroke-nya setelah dia menggunakan dokter laser dan juga Aku Laser dari Gogomo. Dan kami harap kami juga bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Tapi yang pasti kita berharap Anda mengambil langkah yang bijak, yang tepat untuk pencegahan sebelum terkena penyakit lebih lanjut lagi, apalagi komplikasinya. Makanya ingat, gunakan dokter laser atau Aku Laser dari Gogomo. Yes, dan makanya kita juga perlu sadar bahwa menerapkan pola hidup yang sehat sepenuhnya 100%. Itu tidak mudah, makanya kita perlu pendamping nih. Ada teknologi yang bisa melengkapi upaya hidup sehat kita. Gunakan Aku Laser dari Gogomo sekarang juga. Ambil handphone Anda, telepon nomor ini, WhatsApp kami, supaya Anda dan keluarga bisa segera mendapatkan dan merasakan manfaat terbaik dari dokter laser persembahan Gogomo.